Seorang dukun tampak sedang melakukan sebuah ritual. Ia melakukan gerakan aneh untuk memanggil sang iblis. Lalu tak lama kemudian, iblis dengan kuku-kuku yang panjang muncul. Dukun ini kemudian bersujud menyembahnya. Terlihat iblis itu merasa sangat bahagia. Film ini pun diambil dari sebuah kisah nyata. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Daeng Tiro meminta putrinya untuk tidur di sebuah kamar. Namun kamar itu bukanlah kamar yang biasa ia tempati. Daeng Tiro mengatakan kepada putrinya bahwa mulai sekarang ia akan tidur di kamar baru. Lalu ketika putrinya sudah tertidur lelap, Daeng Tiro kemudian duduk santai di ruangan tengah sambil menikmati secangkir kopi. Ia juga mendengarkan lantunan lagu kesukaannya. Tapi tiba-tiba lampu di rumah Daeng Tiro padam dengan sendirinya. Daeng Tiro lantas menghidupkan lampu kecil, lalu meletakkan tasbih dan melepaskan kopiahnya. Daeng Tiro kemudian mengambil air wudhu dan dari sini film pun dimulai. Pada suatu ketika, dua orang pemuda bernama Umar dan Asti. Mereka pergi ke sebuah desa untuk melakukan sensus penduduk. Mereka menuju rumah Pak Kades dan ternyata Pak Kades itu adalah Daeng Tiro. Selamat datang di desa Ramba. Selama menjalankan tugasnya, mereka berdua akan tinggal di rumah Pak Kades hingga tugas mereka selesai. Sebelum tidur, mereka bercerita yang ternyata Pak Kades ini tinggal sendirian. Istrinya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, sedangkan rumah tangga mereka belum dikaruniai seorang anak. Ketika sedang santai membaca buku, Asti tiba-tiba dikejutkan dengan suara aneh berasal dari sebelah kamarnya. Karena penasaran, Asti kemudian keluar dari ruangan dan memeriksa sumber suara. Alangkah terkejutnya Asti ketika melihat sosok hantu wanita menggeliat di bawah meja ruang tengah rumah Pak Kades. Asti yang ketakutan kemudian berlari masuk kamar lalu menutup wajahnya dengan selimut. Ia berusaha untuk tenang dan tidur. Keesokan harinya ketika mereka sedang bertugas untuk mendata para penduduk, Umar malah jatuh cinta dengan seorang gadis desa. Gadis itu bernama Rajeng dan kebetulan sekali malam itu mereka sedang melakukan pendataan di rumah salah satu warga yang ternyata warga itu adalah orang tua Rajeng. Sepulang dari mendata warga, Umar bercerita kepada Asti tentang perasaan kagumnya terhadap gadis desa itu. Kabar kedekatan Umar dengan Rajeng pun terdengar hingga ke kedua orang tua Rajeng. Namun mereka berdua tidak menyetujui kedekatan Rajeng dengan Umar si anak kota, sebab mereka mempunyai sebuah tradisi yang tidak boleh dilanggar oleh Rajeng. Meskipun Rajeng membantah, orang tua mereka tetap pada pendirian. Sementara itu dalam perjalanan pulang, Umar dan Asti mampir untuk makan jagung bakar. Namun berkas Asti tertinggal di tempat itu sehingga Umar kembali sendirian ke rumah si bapak kepala desa. Asti yang sampai di tempat penjualan jagung bakar itu sangat terkejut karena tiba-tiba saja tempat itu menjadi kosong dan tidak ada tanda-tanda orang selesai jualan. Bahkan gubuknya pun sudah menghilang. Tanpa sengaja Asti melihat pak kepala desa melintas dengan menggunakan sepedanya. Di bawah pohon tiba-tiba muncul sosok hantu wanita. Asti yang melihatnya pun ketakutan kemudian berlari. Sementara itu Umar yang berada di rumah sendirian tiba-tiba lampu padam. Sosok wanita tampak melintas di belakangnya. Lalu ketika Umar menghidupkan lampu, ia dikejutkan dengan kemunculan Daeng Tiro secara tiba-tiba. Daeng Tiro mengatakan bahwa di desa mereka sering mati lampu. Namun anehnya setelah Daeng Tiro pergi, lampu di rumah itu tiba-tiba menyala kembali. Tak lama kemudian Asti yang ketakutan datang dan menemui Umar. Ia pun menceritakan apa yang dialaminya. Di saat itulah tiba-tiba Daeng Tiro datang menemui mereka dan mengatakan mungkin saja Asti terlalu lelah sehingga mengalami banyak hal aneh. Daeng Tiro kemudian menyuruh Asti agar segera beristirahat. Namun Asti yang merasa tak puas kemudian kembali menceritakan pengalaman mengerikannya kepada Umar. Tapi lagi-lagi Umar bersikap sama dengan Daeng Tiro, menganggap bahwa Asti terlalu lelah sehingga sering berhalusinasi. Karena kesal tak ada yang mempercayai perkataannya, Asti lantas beristirahat. Sementara itu di tengah hutan ada suatu rumah yang dihuni oleh seorang dukun. Dukun ini kerap didatangi oleh seseorang warga yang mengetahui tempat prakteknya. Dalam upayanya memenuhi keinginan orang-orang, dukun ini menjanjikan kepada mereka untuk meminta tumbal. Tumbal yang diinginkan adalah nyawa manusia. Jika orang-orang yang datang kepadanya setuju, maka dukun ini akan mulai melakukan ritual dengan menggunakan sebuah keris pusaka yang dibakar di atas dupa. Sang dukun kemudian mengambil boneka berbungkus kain putih. Lalu atas permintaan wanita ini, dukun tersebut menusuk perut boneka itu. Sembari melakukan ritual itu, si dukun ini terus tertawa terbahak-bahak. Terlihat wajah cemas dari wanita ini.
ini. Ternyata sang dukun sedang mengirimkan teluh kepada seseorang. Sementara itu, semakin hari Rajeng dan Umar semakin dekat. Ternyata mereka berdua memiliki perasaan yang sama, yaitu saling menyayangi. Kebetulan malam itu di desa Ramba ada sebuah pertunjukan tarian budaya yang melambangkan desa mereka. Amar bersama dengan Rajeng sedang asik menonton. Namun di samping mereka ada seseorang yang memperhatikan. Ternyata mereka memberitahu kedua orang tua Rajeng. Tentu saja ketika Rajeng pulang, orang tuanya menjadi sangat marah dan murka sebab kedua orang tua Rajeng tidak menyetujui kedekatan Rajeng dengan Umar. Begitu juga dengan sang ibu. Namun di sini sang ibu mengatakan bahwa sebentar lagi adalah bulan purnama. Sebenarnya ada apakah dengan keluarga Rajeng? Seorang laki-laki tiba-tiba merasa kesakitan di bagian lehernya. Tubuhnya tersungkur ke lantai dan terus memuntahkan darah. Sementara wanita di sampingnya hanya diam saja. Hingga akhirnya pria itu pun tewas dan dimakamkan di sebuah pemakaman umum. Pada malam harinya terlihat seorang pria gendut tiba-tiba datang ke makam itu lalu menggali makam tersebut. Tanpa sengaja seorang wanita melintas di pemakaman. Wanita itu melihat pemuda ini mengambil kain kafan jasad tersebut. Karena ketakutan, wanita itu pun berlari hingga akhirnya bertemu dengan Daeng Tiro. Ia pun menceritakan apa yang dilihatnya. Namun Daeng Tiro malah menyuruh wanita itu pergi dan jangan bercerita kepada siapapun. Ternyata pemuda gendut yang mengambil kain kafan itu adalah suruhan Daeng Tiro. Mereka berdua sangat cemas karena aksi mereka diketahui oleh orang lain. Daeng Tiro lantas menyuruh pemuda gendut itu untuk mengikuti wanita ini. Tanpa basa-basi, ia pun menangkap wanita itu dan berusaha membunuhnya. Namun dengan sekuat tenaga wanita bernama Dewi itu melawan. Tapi tetap saja ketika ia hendak kabur, Daeng Tiro malah memukulnya hingga ia pun pingsan. Ketika Dewi tersadar, tangannya sudah diikat di bawah pohon. Lalu dengan menggunakan sebilah pisau, Daeng Tiro mengakhiri nyawa Dewi dengan mudahnya. Jasad Dewi kemudian ditinggalkan di tengah hutan. Ada mayat wanita yang tiba-tiba hanyut di hadapan seorang pemuda. Ketika wanita itu diperiksa, tampak wajahnya sudah membiru. Pemuda ini pun ketakutan lantas berlari sambil berteriak. Tak jauh dari sana, sepasang suami istri sedang melakukan ritual. Ternyata itu adalah kedua orang tua Rajeng yang sedang memandikan Rajeng. Pada hari itu Rajeng akan menerima kekuatan yang diwariskan oleh ayahnya. Ternyata dukun itu adalah ayah Rajeng. Namun Rajeng sebenarnya tidak menginginkan kekuatan itu. Ia hanya terpaksa menerima sebab Rajeng tak punya pilihan lain, dan itulah juga sebabnya mengapa Rajeng tak diizinkan dekat dengan pemuda bernama Umar. Suatu hari Umar berpamitan kepada Rajeng karena tugas mereka sudah selesai. Umar akan segera kembali ke kota. Namun sebelum itu Umar bertanya kepada Rajeng tentang keanehan yang terjadi di desa itu. Namun Rajeng tak mau menceritakannya. Lalu saat Umar pulang dari bertemu dengan Rajeng, tiba-tiba saja ia dibuat bingung karena hanya berputar-putar di suatu tempat. Umar tak tahu jalan pulang seperti tersesat. Di tempat lain, Daeng Tiro ditemui oleh adik iparnya, di mana adik iparnya itu meminta pertolongan pinjaman uang karena mereka sedang kesulitan dan ditagih terus hutangnya oleh rentenir. Namun ternyata Daeng Tiro menyimpan dendam kepada mereka karena dahulu kala Daeng Tiro terus direndahkan oleh keluarga istrinya. Hal itu membuat Daeng Tiro sangat kesal. Adik iparnya itu kemudian bersumpah suatu saat Daeng Tiro akan menyesal. Sementara itu seorang imam di sebuah masjid membangunkan Umar yang kala itu sedang tertidur. Imam itu mengatakan ia menemukan Umar saat sedang pingsan di bawah pohon. Tasbih ini bukan tasbih sembarangan. Tasbih itu juga yang kerap dibawa oleh Daeng Tiro. Ternyata kala itu Daeng Tiro menumbalkan putrinya. Ketika istrinya mengetahui hal itu, iblis yang mengikat perjanjian dengan Daeng Tiro sangat marah lalu menyerang istri Daeng Tiro. Itulah yang terjadi sebenarnya diceritakan oleh Pak Imam. Dari situlah Umar kemudian percaya dengan semua yang dikatakan oleh Asti temannya. Pak Imam mengatakan hal itu sudah terjadi lama di desa mereka karena ada satu keluarga yang terus-menerus mengembangkan ilmu hitam, namun mereka sulit dikenali. Bahkan diketahui banyak orang-orang kota yang datang, mereka ingin meminta kekayaan dan juga jabatan, meskipun tumbalnya adalah orang-orang yang mereka sayangi. Umar kemudian bertanya siapakah keluarga yang menganut ilmu hitam tersebut, sebab setelah ia mendata seluruh penduduk di desa itu, kepala desa mengatakan bahwa mereka semua tidak memiliki penghasilan lain selain berkebun. Pak Imam kemudian membuat
membocorkan sebuah rahasia tentang siapa sebenarnya keluarga yang menganut ilmu hitam itu. Ternyata ia adalah orang tua Rajeng, dan Rajeng sebenarnya bukanlah anak kandung mereka. Rajeng dirawat oleh mereka semenjak orang tuanya mengalami kecelakaan, dan mereka ingin kekuatan itu tetap ada pewarisnya. Pak Imam mengatakan hanya ada satu orang yang bisa membongkar rahasia itu. Dia adalah Asti, yang sejak pertama kali datang sudah mengetahui ada keanehan di desa tersebut. Di saat bersamaan, Asti ternyata masuk ke dalam kamar Daeng Tiro dan menemukan beberapa alat ritual. Namun sialnya ia malah ketahuan oleh Daeng Tiro. Daeng Tiro kemudian menanggalkan sebuah tasbih yang kerap ia bawa. Setelah mendapatkan cekikan, Asti juga mendapatkan tamparan yang sangat keras. Daeng Tiro sangat marah karena rahasianya diketahui oleh Asti. Daeng Tiro akhirnya mengakui bahwa semua yang ia lakukan adalah demi kekayaan, sebab dahulu ia selalu direndahkan oleh keluarganya. Kini ia telah kaya, bahkan menjadi seorang kepala desa. Daeng Tiro juga mengatakan bahwa ia sebenarnya telah menumbalkan anak, juga istrinya sendiri. Ketika Asti memberontak dan hendak kabur, di sana malah ada seorang pria yang bukannya menolong tapi justru memukul Asti. Pria gendut itu kemudian menyeret tubuh Asti. Sementara itu Umar yang masih penasaran kemudian nekat mendatangi rumah seorang nenek tua. Kedatangan Umar menemui nenek tua ini ingin mengetahui asal-usul desa mereka yang hingga kini seperti desa terkutuk. Umar juga ingin mencari tahu siapakah orang-orang yang menganut ilmu sesat di desa itu. Namun nenek ini kemudian marah dan mengusir Umar karena Umar telah terlalu jauh ikut campur urusan di desa mereka. Sementara itu di rumah kepala desa, Asti ternyata akan dijadikan tumbal dan darahnya akan dijadikan makanan makhluk halus yang selama ini disembah Daeng Tiro. Daeng Tiro sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk juga ritual penyerahan tumbal kepada iblis itu. Lalu dengan menggunakan sebilah keris, Daeng Tiro dengan sadis membunuh Asti. Daeng Tiro lantas meletakkan tasbih hitam itu tepat di darah yang mengalir. Dengan begitu ia sudah memberi makan iblis ini. Dengan mudahnya Daeng Tiro memotong leher seorang wanita, lalu mengusapkan tasbihnya tepat di aliran darah yang mengalir. Tasbih itu ternyata tempat bersemayamnya iblis. Tak lama kemudian Umar baru saja pulang. Tanpa menanyakan kabar Asti, Umar langsung menanyakan tentang siapa Daeng Tiro sebenarnya. Disinilah Daeng Tiro akhirnya mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Daeng Tiro tiba-tiba berubah mengerikan. Umar kemudian segera membaca doa, namun tubuhnya justru terpental. Sosok iblis yang disembah Daeng Tiro merasuk ke dalam tubuhnya. Iblis itu tak suka Umar ikut campur dengan urusannya. Bahkan iblis di dalam tubuh Daeng Tiro mengancam akan menghabisi nyawa Umar. Namun Umar terus membaca doa hingga membuat iblis di dalam tubuh Daeng Tiro keluar. Saat itulah Umar berusaha kabur dan menyelamatkan diri. Di perjalanan ia bertemu dengan Rajeng dan memberitahu kepada Umar bahwa Asti temannya telah dijadikan tumbal. Rajeng menceritakan semuanya dan ingin ikut pergi bersama dengan Umar. Akhirnya Rajeng bersama Umar berhasil keluar dari desa itu dan mereka pun selamat. Beberapa waktu kemudian Daeng Tiro datang menemui Pak Imam. Terlihat Pak Imam sangat marah ketika mendengar Daeng Tiro gagal membunuh Umar. Daeng Tiro lantas meminta kembali tasbih yang diberikan kepada Umar dan kecewa karena Umar gagal melakukan tugasnya. Tanpa basa-basi Pak Imam kemudian membunuh Daeng Tiro. Ternyata pemilik ilmu hitam yang sesungguhnya adalah Pak Imam. Pak Imam yang dikenal sebagai seorang ulama ternyata adalah pemilik ilmu hitam yang sesungguhnya. Daeng Tiro dan Daeng Matutu adalah anak buahnya. Namun di pandangan para masyarakat, Pak Imam adalah sosok yang religius, taat beribadah, serta menjadi panutan semua warga. Namun di balik semua itu, siapa yang tahu jika tasbih yang selalu ia pegang memiliki tujuan yang lain. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, Umar akhirnya menikah dengan Rajeng. Mereka berdua membangun rumah tangga dan hidup bahagia selayaknya suami istri. Namun tiba-tiba saja, jendela kaca rumah mereka seperti dilempar sesuatu. Umar kemudian berjalan keluar rumah untuk memeriksa. Tiba-tiba saja lampu di rumah Umar padam. Dan yang lebih mengagetkan, Umar melihat tasbih sesat itu di halaman rumahnya. Umar juga melihat bayangan Pak Imam yang datang seolah-olah mengingatkan bahwa Rajeng sudah melakukan ritual yang membuat ilmu hitam itu melekat di dalam tubuhnya. Rajeng pun tak bisa menghindari bahwa ia sudah menerima kekuatan itu dari ayahnya. Dan film pun selesai.